Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in bi umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala syamsil mursalin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudur ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul mukarramin jami' ahli silsilah thariqah hadirin syabadiyah mahsuriyalaya wa bi rasul Syekh Muhammad Abdul Basit Masrulillah qadasallahu sirah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'inu wa sallallahu alaihim waladhdallin. Ikhwan dan mukarram para wakil talqin, para mubaligh, ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipisahkan olehnya, dikumpulkan olehnya untuk berkumpul, bersuah face to face via dunia maya, via virtual di manakib online sedunia pada sore hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua dan membawa manfaat kepada kita semua, yang nantinya kemanfaatan itu tidak hanya berdampak kepada meningkatnya kualitas keilmuan kita, tapi juga meningkatkan keimanan kita, meningkatkan pengamalan keislaman kita, meningkatkan keyakinan keimanan kita, dan mempertajam pekanya keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadailus Syuhur, khususnya bulan ini, bulan Zulqa'dah, pengarsa Abah memberikan nama terhadap huruf pertama itu Zal, yang berarti Zauq. Zauq itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh para mubalik, para kiai di dalam setiap kesempatan manakiban, khususnya dalam setiap acara tabaruk kitab Fadailus Syuhur, diartikan sebagai rasa. Apa itu rasa? Rasa itu secara sederhana adalah suatu komponen yang sangat mendominan dan menjadi penentu utamanya perkataan, perbuatan dari kita. Contoh, kalau kita sedang marahan dengan orang, lagi punya musuh nih, lagi marahan. Kan kalau marahan kan domainnya kan di perasaan kan, mainnya di rasa. Rasa marah. Pokoknya ketemu sama orang itu bawaannya kesel aja. Kesel aja. Tiba-tiba nih kalau ibu-ibu kan biasanya di komplek ada tukang sayur. Tiba-tiba mau beli sayur nih, mau beli sayur di tempat itu. Ternyata di tempat sayur itu ada orang yang tidak kita suka. Kalau kita berbicara secara akal pikiran itu nggak, ya sah-sah saja, tidak apa-apa kan. Datang membeli sayur tidak merugikan orang lain, justru menguntungkan pedagangnya. Tapi karena rasa kita ada rasa benci ini, rasa kesal kepada seseorang yang ada di tempat sayur itu, sehingga membuat kita justru malah tidak mau beli sayur di tempat itu. Itu rasa. Jadi rasa itu yang menentukan perbuatan kita. Enak tidaknya perkataan perbuatan kita itu ditentukan oleh rasa. Contoh lagi, misalnya ketika kita sedang marah kepada orang lain, marah semarah-marahnya, atau orang tua marah kepada anak semarah-marahnya. Bahkan kadang kalau sudah hilap itu kemarahannya muncul, kadang sudah ada beberapa yang tidak sengaja memukul. Kan akhirnya ada rasa bersalah, mainnya dirasa lagi. Nah, jadi rasa ini menentukan perbuatan kita. Kalau rasa kita selalu positif, selalu bersamanya, pasti akan terbawa olehnya. Makanya salah satu fungsi dari suhbah subro itu berkumpul dengan pengersa Abah, ya, berkumpul secara langsung, ya, dalam artinya suhbah subro itu meliputi 3 komponen. Ada ijtima, berkumpul dengan guru mursyid, istima, mendengarkan perkataan guru mursyid, dan ittiba, mengikut. Syartu syuhbah tarku mukhalafah. Syarat dari syuhbah itu dengan guru mursyid adalah meninggalkan perbedaan. Ikut saja apa kata pengersa Abah. Nah, ketika kita syuhbah ini, sabda pengersa Abah Anum, sesungguhnya ruh itu fainal arwah yaski ba'duha ba'dun. Sesungguhnya arwah-arwah itu ketika ia berkumpul itu saling memberi minum satu sama lain. Dan barang siapa yang bersama duduk dengan orang-orang yang banyak lupa kepada Allah, misalnya kita nih kita duduk bersama orang yang banyak hatinya sering lupa kepada Allah, kita tuh akan terbawa lupa juga nih, goflain.
Tapi sebaliknya, kalau kita sering duduk bersama dengan orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, kita pun akan terbawa ingat, terbawa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila kita sudah memiliki energi kebaikan yang berlimpah ruah seperti Pangersa Abah. Pangersa Abah Aus ketika duduk di mana saja tidak akan terpengaruh oleh lingkungan, justru mampu mempengaruhi lingkungan yang ia duduki. Berapa banyak ya orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang kurang baik, ya terjebak dalam perbuatan zina, maksiat, ketika datang duduk di hadapan Pangersa Abah, tiba-tiba jadi orang soleh. Kita saja nih misalnya, kita saja kalau tidak di hadapan Pangersa Abah kan kita kadang suka berbuat hal-hal yang tidak berkenan, terkadang juga suka menyalahi syariat. Tapi kalau sudah duduk di hadapan Pangersa Abah, itu diam tiba-tiba jadi orang baik aja. Kenapa? Karena Abah Aus itu energi kebaikan yang beliau miliki itu melimpah ruah luar biasa banyaknya. Dengan energi kebaikan inilah sehingga mampu membuat orang-orang itu tunduk di hadapannya, itu seolah-olah tunduk, malu di hadapan, segan. Karena energi kebaikannya luar biasa. Nah, balik lagi tadi ke ruh ya. Bahkan Pangersa Abah menyampaikan ruh karih. Ruh itu seperti angin, sifatnya seperti angin. Angin lewat tempat wangi ikut wangi, angin lewat tempat bau ikut bau. Jadi kalau kita mau jadi orang yang terbawa wangi, maka ikutilah bersama dengan orang-orang yang wangi. Maka salah satu kesukaan dari sahabat Nabi SAW yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau memiliki kesukaan adalah julus baina yadaik, yaitu duduk bersama dengan Nabi SAW. Kesukaannya Sayyidina Abu Bakar. Oleh Pangersa Abah Aus diartikan bukan berarti Sayyidina Abu Bakar itu selalu bersama dengan Nabi kemana-mana. Sebab kalau Nabi sudah bersama dengan istri beliau, ya Sayyidina Abu Bakar tidak ikutan. Pasti beliau dengan kesibukannya juga. Yang dimaksudnya adalah senang bersuhbah. Suhbah sugro, suhbah kubro. Berarti Sayyidina Abu Bakar senang untuk menyempatkan waktu duduk bertemu dengan Nabi dan senang juga mengamalkan apa saja yang diamalkan oleh Nabi SAW. Itu namanya suhbah kubro. Baliknya lagi nanti efeknya ini ke zauk juga, ke rasa kita, kepekaan rasa. Jadi sohbah sugro, sohbah kubro itu sebenarnya salah satu dua komponen dalam thariqah kita yang mampu memberikan sinergi satu sama lain. Sohbah sugro ini misalnya kita lagi malas nih Amalia lagi malas, lagi zikirnya lagi malas, utama lagi malas. Dalam artian berarti kita sohbah kubronya lagi kurang baik nih, lagi nggak bagus sohbah kubronya. Datang ke Abah Aus, niat untuk berobat, maka kita sohbah sugro. Nah, ketika kita duduk bersama Pangersa Abah, kita tiba-tiba merasakan rasa semangat lagi. Kembali semangat untuk melaksanakan amalia, melaksanakan ibadah. Kembali semangat kita. Kenapa? Karena tadi sohbah sugro kita membuat sohbah kubro kita meningkat. Yang awalnya malas amalia, ketika bertemu dengan Pangersa Abah, justru malah jadi semakin semangat amaliyahnya. Semakin rajin zikirnya. Karena apa? Mendapatkan limpahan energi positif, energi kesolehan dari Guru Agung Pangersa Abah. Begitu juga kalau sohbah kubronya terjaga dengan baik. Dia amaliyahnya rajin walaupun jarang bertemu dengan Pangersa Abah. Tapi dia mempertajam zauknya, rasanya dengan sohbah kubro. Dengan mengikuti seluruh tuntunan amalia mursyid. Nanti ini yang akan ia rasakan ketika ia duduk ke hadapan Pangersa Abah akan beda. Pasti. Karena setiap murid itu memiliki cara pandang berbeda-beda terhadap Pangersa Abah. Tergantung tingkat kepekaan rasanya terhadap Pangersa Abah. Ada murid yang memang harus membutuhkan pengen Abah tuh ngomong aja itu. Ada juga murid yang kadang hanya bertemu dengan Pangersa Abah sudah merasa ketenangan. Ada juga murid yang kadang hanya melihat Abah tawajuh saja, duduk udah merasakan ketenangan, kepekaan, peka rasanya. Peka akan kepekaan rasa itu penting. Karena untuk merasa zauk, balik lagi zauk ini kan akarnya dari keihsanan. Ihsan itu kan wilayah zauk dia. Kalau iman wilayah keyakinan, ilmu. Kalau keimanan ya iman itu iman kepada Allah, kepada hari akhir. Itu bahkan ada ilmu kajiannya, ada ilmu tauhid membahas tentang itu. Ada ilmu kalam pembahasannya tentang keimanan. Jadi dia masih ada kaitannya dengan ilmu untuk iman. Tapi untuk zauk, untuk rasa itu kan keihsanan. Dia tidak mempertajamnya bukan dengan ilmu, tapi justru dengan mengamalkan. Semakin rajin kita mengamalkan, semakin baik tingkat pengamalan kita, kualitas mengamalkan kita makin baik, kuantitas amaliyah kita bertambah, maka akan berdampak kepada kepekaan rasa kita.
Kan ihsan itu kan anta abudallah fa annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang itu engkau itu ibadah menyembah Allah seolah-olah Allah itu melihat engkau. Bagaimana? Itu kan zauk, rasa kan, rasa dilihat oleh Allah atau rasa melihat Allah. Kan rasa itu. Kenapa? Karena orang kalau sudah merasa dilihat oleh Allah tidak akan berani dia melakukan hal-hal yang maksiat, tidak berani. Toh kalau kita saja depan orang umum tidak berani, kan kita kalau berbuat perbuatan buruk di supermarket saja, ibu-ibu misalnya di supermarket, kalau tiba-tiba lagi anak-anaknya lagi rewel, tiba-tiba minta beli mainan, merengek-rengek, kan karena banyak orang kadang ibu-ibu tuh suka memendam emosi itu, menegurnya dengan cara baik-baik, jangan. Cuma kalau di rumah kan beda lagi ceritanya, karena ya itu ada zauknya, ada rasa nggak enakan dilihat orang lain itu. Nah, itulah zauk, rasa. Ini rasa itulah yang menentukan akhlak kita. Semakin pekah zauk kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merasa bersama dengan pengarsa Abah, maka sama dengan kita semakin rasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri tingkat kepekaan rasa kita bersama dengan Allah itu, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam mengamalkan amali ajaran pecinta kesucian jiwa. Mudah-mudahan semua istiqomah mengamalkan amalan ajaran istiqomah kita kesucian. Mohon maaf sekali lagi, sekarang saya lagi di Kesultanan Kacirebonan. Ini lagi mau persiapan manakib. Alhamdulillah dibisakan untuk meluangkan waktu walaupun sebentar untuk mengisi khidmat ilmiah, untuk berkhidmat, melayani, memberikan kemudahan. Karena bagi saya khidmat ilmiah itu adalah kita yang, bagi ikhwan yang sering senang membaca, senang akan ilmu, maka niatnya untuk membantu ikhwan yang mungkin belum sempat membaca. Jadi ilmu yang disampaikan itu diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada orang lain dan memberikan manfaat khususnya kepada yang ngomong, kepada saya sendiri. Allah berkahi semuanya, selamanya diberkahi dengan istiqomah mengamalkan amalan ajaran ahli istilah tariqah qadirna syaitan puasa sore barakatuh wa Muhammad Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya namudu nasab. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena harus persiapan manajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.